Bayangkan sebuah senjata yang meluncur dengan kecepatan hampir 5 kali lebih cepat dari suara, menembus segala pertahanan dalam sekejap. Inilah rudal hipersonik Fatah dari Iran, sebuah ancaman yang kini membuat Israel dan Amerika Serikat ketakutan. Apa yang menjadikan senjata ini begitu mematikan? Mari kita kupas tuntas rahasianya. Di dunia militer, ada senjata yang benar-benar mengubah aturan permainan. Rudal hipersonik Fatah dari Iran bukan sekadar alat, melainkan ancaman nyata yang bisa meruntuhkan sistem pertahanan tercanggih dunia seperti Iron Dome milik Israel. Israel dan Amerika Serikat kini hidup dalam bayang-bayang ancaman ini. Tapi mengapa mereka begitu ketakutan? Simak baik-baik video ini, karena satu peluncuran Fatah bisa mengguncang dunia. Dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan menembus pertahanan mutakhir, Fatah memaksa dunia untuk berhati-hati. Apa yang menjadikan rudal ini begitu menakutkan? Temukan jawabannya di sini. Pada tahun 2024, Iran melancarkan 2 serangan besar dengan menggunakan pesawat nirawak dan rudal. Yang pertama pada bulan April dengan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal, dan yang kedua pada bulan Oktober dengan lebih dari 200 rudal balistik dan jelajah yang menghujani Israel. Meskipun sistem pertahanan Israel mampu mencegat sebagian besar ancaman dengan tingkat keberhasilan 99%, rudal hipersonik Fatah buatan Iran yang dapat bergerak dengan kecepatan Mach 15 menambah tantangan besar bagi sistem pertahanan Israel. Rudal ini memiliki kemampuan manuver tinggi dan dapat menghindari deteksi serta intersepsi, membuatnya lebih sulit untuk dihentikan dibandingkan dengan rudal balistik tradisional. Untuk melawan ancaman ini, Israel dan negara-negara lain mengembangkan berbagai solusi, termasuk sistem berbasis ruang angkasa dan laser, yang dapat menetralkan rudal hipersonik sebelum mencapai target. Teknologi seperti ini menawarkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang jauh lebih tinggi, serta potensi untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang. Namun, meskipun teknologi seperti laser berbasis ruang angkasa menjanjikan potensi besar, tantangan teknis dan logistik tetap ada. Platform laser ruang angkasa dapat memberikan pelacakan konstan terhadap rudal hipersonik dari peluncuran hingga dampaknya, menawarkan kemampuan untuk mencegah ancaman jauh sebelum mencapai target. Keuntungan utama dari sistem ini adalah kecepatannya yang sangat tinggi, yang memungkinkannya untuk menghancurkan rudal dalam sekejap tanpa memberikan waktu bagi rudal untuk menghindar atau beradaptasi. Selain itu, sistem laser ini tidak menghasilkan puing-puing berbahaya yang bisa merusak satelit atau aset ruang angkasa lainnya, yang menjadi keuntungan strategis penting. Meskipun program pertahanan seperti Interceptor hipersonik juga sedang dikembangkan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang, untuk menangani ancaman hipersonik, solusi berbasis laser di luar angkasa dapat menjadi langkah paling efektif dalam menghadapi ancaman yang sangat cepat dan sulit diprediksi ini. Sebagai hasilnya, pertahanan terhadap rudal hipersonik membutuhkan inovasi terus-menerus dan adaptasi terhadap teknologi yang semakin canggih, yang menjadikan laser ruang angkasa sebagai bagian integral dari strategi pertahanan masa depan. Selain laser berbasis ruang angkasa, teknologi lain yang sedang dikembangkan untuk melawan ancaman rudal hipersonik adalah sistem berbasis darat yang lebih canggih. Sistem-sistem ini berfokus pada kemampuan untuk mengatasi ancaman dalam fase glide atau saat rudal hipersonik meluncur di tepi atmosfer bumi. Meskipun tantangan besar, pengembangan interceptor hipersonik seperti yang dilakukan oleh Northrop Grumman yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Jepang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat menetralkan rudal hipersonik saat masih berada di atmosfer. Sistem ini akan memanfaatkan pelacakan canggih dan kemampuan untuk mengidentifikasi serta menghancurkan rudal hipersonik dengan akurasi tinggi sebelum mereka mencapai target. Namun, meskipun berbagai teknologi pertahanan ini menjanjikan, dunia masih menghadapi kenyataan bahwa ancaman rudal hipersonik terus berkembang, dan upaya untuk menghadapinya memerlukan inovasi yang berkelanjutan. Sifat rudal hipersonik yang mampu bermanuver tak terduga dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi membuatnya sangat sulit dilacak dan dicegat menggunakan sistem tradisional. Oleh karena itu, kombinasi dari teknologi ruang angkasa, interceptor hipersonik, dan senjata energi terarah seperti laser akan menjadi kunci dalam pertahanan masa depan, memberikan tingkat perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman yang semakin kompleks ini. Saat dunia melangkah ke masa depan, penting untuk terus mengembangkan sistem pertahanan yang dapat beradaptasi dengan cepat dan menghadapi tantangan yang tak terduga. Dengan berbagai inovasi yang terus bermunculan, mungkin kita akan melihat evolusi lebih lanjut dalam teknologi pertahanan yang tidak hanya akan melawan ancaman hipersonik, tetapi juga memberikan solusi lebih efektif untuk melindungi infrastruktur penting dan memastikan keamanan global. Seiring dengan berkembangnya ancaman rudal hipersonik,
negara-negara di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya kolaborasi internasional dalam mengembangkan dan menerapkan solusi pertahanan yang lebih kuat. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah berbagi informasi, teknologi, dan strategi antar negara untuk menciptakan sistem pertahanan yang lebih komprehensif dan efisien. Ini mencakup pengembangan sistem pertahanan terpadu yang dapat melibatkan radar canggih, satelit penginderaan jauh, dan platform ruang angkasa yang dapat mendeteksi ancaman sejak dini. Kolaborasi semacam ini akan memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam memitigasi ancaman yang dapat mengancam stabilitas global. Namun, meskipun solusi berbasis teknologi semakin canggih, ada juga tantangan terkait kebijakan, anggaran, dan kerangka hukum internasional yang perlu diselesaikan. Isu-isu ini mencakup pertanyaan tentang penggunaan sistem pertahanan ruang angkasa, pembatasan senjata, dan potensi eskalasi konflik jika negara-negara merasa terancam oleh kemampuan pertahanan satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja internasional yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini dalam konteks pertahanan dan keamanan global. Selain itu, mengingat sifat teknologi yang terus berkembang, penting bagi setiap negara untuk tetap berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang tidak hanya berfokus pada sistem pertahanan fisik, tetapi juga pada sistem berbasis kecerdasan buatan, AI, yang dapat mendeteksi dan menganalisis ancaman secara real-time. Dengan AI, sistem pertahanan dapat lebih cepat merespons situasi yang berkembang, meningkatkan kemampuan untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengintersepsi ancaman sebelum mereka mencapai target. Masa depan pertahanan rudal hipersonik akan sangat bergantung pada integrasi teknologi canggih ini, serta kesiapan negara-negara untuk beradaptasi dengan tantangan baru yang terus muncul. Kemajuan dalam teknologi ruang angkasa, laser, dan kecerdasan buatan kemungkinan akan membentuk paradigma baru dalam cara kita memitigasi ancaman global dan memastikan keamanan dunia di era yang semakin kompleks dan berbahaya ini. Kedepan, penting juga untuk mempertimbangkan aspek yang lebih luas dari pertahanan terhadap ancaman hipersonik, seperti dampak sosial dan ekonomi dari implementasi teknologi ini. Meskipun sistem pertahanan canggih menawarkan perlindungan yang lebih baik, mereka datang dengan biaya yang sangat tinggi, baik dalam hal pengembangan teknologi maupun pemeliharaan jangka panjang. Negara-negara harus menyeimbangkan investasi dalam teknologi pertahanan ini dengan kebutuhan untuk mendanai sektor-sektor lain yang juga vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, meskipun teknologi pertahanan semakin berkembang, masalah ketergantungan pada sistem yang sangat kompleks dan mahal bisa menimbulkan kerentanannya sendiri. Sebagai contoh, sistem berbasis ruang angkasa atau laser, meskipun efektif, dapat menghadapi ancaman terhadap satelit atau infrastruktur kritis lainnya jika terjadi konfrontasi atau serangan. Oleh karena itu, diversifikasi sistem pertahanan, termasuk kemampuan untuk beralih antar sistem dan memiliki cadangan yang kuat, akan menjadi strategi penting dalam mengurangi kerentanannya. Di sisi lain, ancaman yang ditimbulkan oleh rudal hipersonik juga membawa implikasi besar bagi kebijakan internasional dan kontrol senjata. Dengan semakin banyak negara yang mengembangkan teknologi rudal hipersonik, penting untuk menciptakan kesepakatan internasional yang dapat mengatur dan membatasi penyebaran senjata ini guna mencegah perlombaan senjata yang semakin tidak terkendali. Disinilah diplomasi dan kerjasama antar negara akan memainkan peran yang sangat penting untuk mencegah eskalasi dan memastikan stabilitas global. Mengingat bahwa teknologi pertahanan yang ada saat ini tidak sepenuhnya dapat mengatasi ancaman rudal hipersonik, pengembangan dan adaptasi teknologi baru yang dapat mendeteksi, melacak, dan mencegah ancaman ini dengan lebih efektif menjadi semakin penting. Kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan, baik itu melalui inovasi dalam laser, kecerdasan buatan, atau sistem berbasis ruang angkasa, akan memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks ini. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari teknologi ini terhadap dunia. Dengan semakin canggihnya sistem pertahanan, muncul potensi perubahan besar dalam cara negara-negara berinteraksi satu sama lain. Tentu saja, teknologi ini dapat membawa manfaat besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, namun juga berpotensi menciptakan ketegangan jika digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, keterlibatan dalam dialog internasional dan pengembangan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan akan menjadi hal yang sangat krusial di masa depan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa perkembangan teknologi pertahanan hipersonik dan sistem yang terkait juga dapat mengubah dinamika konflik militer di masa depan. Dengan kemampuan rudal hipersonik yang dapat meluncur dengan kecepatan luar biasa dan manuver yang tak terduga,
peperangan modern mungkin akan semakin bergantung pada teknologi deteksi dan respons yang sangat cepat. Hal ini menuntut negara-negara untuk mengembangkan sistem pertahanan yang tidak hanya mampu mengatasi ancaman dalam waktu yang sangat singkat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melibatkan berbagai jenis platform dan sistem dalam skala global. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pertahanan terhadap rudal hipersonik adalah pentingnya integrasi sistem pertahanan yang dapat bekerja secara sinergis. Dalam skenario ini, kemampuan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti satelit, radar berbasis darat, dan sistem berbasis ruang angkasa, akan menjadi krusial. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, AI, dan algoritma pemrosesan data yang lebih canggih, negara-negara dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat terhadap ancaman hipersonik, meningkatkan efektivitas sistem pertahanan yang ada. Selain aspek teknologi, perubahan dalam kebijakan militer juga diperlukan. Negara-negara yang memiliki teknologi pertahanan hipersonik atau yang mengembangkan sistem serupa akan semakin merasa terdorong untuk memperkuat aliansi strategis dan memperbaharui doktrin pertahanan mereka. Aliansi ini, yang mencakup kerjasama dalam berbagi data intelijen dan teknologi, akan memainkan peran besar dalam respons ancaman hipersonik secara efektif. Oleh karena itu, bukan hanya pertahanan individual negara yang perlu diprioritaskan, tetapi juga kesiapan kolektif dalam menghadapi ancaman yang semakin mendalam ini. Namun, meskipun teknologi pertahanan semakin maju, kita harus ingat bahwa ancaman hipersonik bukan hanya masalah militer, tetapi juga mencakup aspek geostrategis dan ekonomi yang lebih luas. Penyebaran teknologi hipersonik dapat meningkatkan ketegangan antar negara, memperburuk perlombaan senjata, dan berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih ketat tentang penggunaan teknologi ini, bersama dengan upaya diplomatik untuk meminimalkan risiko eskalasi, harus menjadi bagian integral dari kebijakan global. Ini termasuk perjanjian internasional yang menekankan transparansi dan pengendalian dalam pengembangan serta penyebaran rudal hipersonik. Di masa depan, untuk menghadapi ancaman hipersonik secara efektif, negara-negara tidak hanya perlu fokus pada pengembangan teknologi pertahanan canggih, tetapi juga harus melibatkan masyarakat internasional dalam menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang dapat mengurangi potensi bahaya dari senjata-senjata ini. Dengan demikian, keamanan global dapat terjaga sambil mencegah ancaman baru yang muncul akibat penyebaran teknologi yang terus berkembang. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara harus memperkuat kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi ancaman hipersonik. Di samping itu, penting untuk membangun saluran komunikasi yang lebih terbuka antara negara-negara dengan teknologi senjata canggih, guna meminimalkan potensi kesalahpahaman atau ketegangan yang dapat memperburuk situasi. Perjanjian internasional yang mengatur penggunaan rudal hipersonik harus melibatkan mekanisme verifikasi yang ketat, memastikan bahwa setiap negara mematuhi komitmennya dan tidak mengeksploitasi teknologi ini untuk tujuan agresif. Selain itu, pengembangan sistem pertahanan yang mampu menghadapi ancaman hipersonik secara efektif, seperti teknologi deteksi dan pencegahan yang lebih maju, harus menjadi prioritas bersama bagi komunitas internasional. Kerangka kebijakan global juga perlu mempertimbangkan dimensi etika dalam penggunaan senjata hipersonik, mengingat kemampuan mereka yang sangat canggih dan potensi dampaknya yang luas. Dengan demikian, pengaturan yang tepat dan diplomasi yang kuat akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengembangan teknologi ini tidak hanya menjamin kemajuan ilmiah dan teknologi, tetapi juga memitigasi risiko yang dapat menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik berskala besar di masa depan. Pada akhirnya, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan global akan sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh negara untuk bekerja bersama-sama, baik dalam aspek teknis maupun diplomatik, guna menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil.